guys, kembali lagi di podcast Gatherloop. Oke, ini sudah bersama beberapa apa kalian ketawa-ketawa? Kita harus dengar ketawa sendiri aja. Lucu. Openingnya beda sendiri soalnya kan biasanya nonton. Biasanya kan nonton. Sekarang openingnya beda. Oh ya, kaget. Kok gini gitu? Kok gini? Iya. Podcast yang sama. Oke, ya. Jadi ini kita di podcast ya guys ya. Jadi ngobrolnya lebih, ya kalau di OOP kan lebih OOP juga fokus. podcast juga. Iya sih. Gimana ya? Ini lebih inilah, lebih durasinya lebih panjang lah, gak di timing gitu. Iya, nggak ada wasitnya. Nggak ada wasitnya. Biasanya nggak ada pelanggaran. Iya, yang suka time out biasanya Dani biasanya. Oke. Kalau podcastnya Dani time out biasanya kalau yang bawain dia. Oke, jadi kali ini mau ngobrolin soal sebuah fenomena di dunia per-front-endan gitu ya, yang sebenarnya cukup menarik buat dibahas dan diobrolin gitu kan. Boleh. Nah, jadi fenomenanya itu terkait kayak gini. Itu kan ketika kita lihat teman-teman entah di komunitas, entah itu yang baru belajar atau fresh graduate atau junior, banyak yang dia bisa nih coding React gitu ya, kayak bikin features apapun bisa nih React gitu kan. Tapi ketika ngobrolin soal fundamentalnya, misalkan JavaScript, terus ngomongin soal Webpack, Babel gitu kan, rata-rata tuh bukan rata-rata ya, kayak banyak kita temukan yang aku belum pernah belajar itu, aku nggak tahu tuh apa tuh, kayak gitu kan. Jadi kayak belajar itu HTML, CSS, JavaScript, mungkin JavaScriptnya yang basic sampai ke tipis-tipis DOM gitulah ya. Terus langsung ke React gitu. Kayak jadi banyak hal yang belum dipelajarin gitu kan, kayak apa sih state itu gitu kan, side effect itu apa sih, hooks itu sebenarnya kayak gimana, kayak gitu-gitulah. Nah, jadi pengen ngobrolin soal itu, kayak fenomena tentang itu, terus kenapa hal itu bisa terjadi gitu kan. Terus baiknya gimana nih gitu kalau kita sebagai front end itu, apakah yang mempelajari semua fundamentalnya atau yang dilakukan teman-teman rata-rata tuh udah benar, kayak langsung ke React gitu, udah tahu JavaScript basic udah langsung ke React, habis itu fundamental kayak tadi ditutup pelan-pelan gitu kan. Atau harus yang urut, langsung harus yang fundamental dulu baru ke React-nya, kayak gitu sih. Nah, mungkin sambil bisa cerita pengalaman pribadi juga lah ya, kayak belajarnya dulu prosesnya kayak gimana, terus apabila nanti bisa mengulang kembali waktu gitu kan, itu pengennya belajarnya menurut kalian pribadi, kalian tuh harusnya belajarnya kayak gimana gitu sih. Ya kayak gitulah isinya lah ya. Boleh. Nah, tapi sebelum kita mulai nih, ini gara-gara kita ada karakter baru nih, kan unlock karakter baru. Boleh. Jadi perkenalan dulu mungkin ya, sedikit cerita lah gitu. Ini ada software engineer jauh-jauh dari Jakarta gitu kan. Import dari Jakarta. Iya. Khusus untuk Gatherloop ya. Khusus. Jauh dibayar berapa kah? Jauh dibayar berapa ya? Oh, aku bayar ini kemarin di kafe. Aku beliin nasi ayam. Oh iya. Tiba-tiba nasi ayam. Ya ini bayaran podcast ya. Aduh. Ya, ini ada temanku guys, teman kantor, ya front engineer juga. Ya. Namanya Damar. Halo teman-teman, nama aku Damar. Ya, di Karir Lab sebagai front end. Ya, gitu. Teman sekantor lah ya, teman kantor. Teman seperjuangan lah ya. Betul, ya, betul, ya. betul. Anda menganggap saya teman seperjuangan kan? Alhamdulillah. Masih. Alhamdulillah. Ya. Oke. Mungkin kita langsung kenalin. Kan Anda sudah terkenal. Famous. Siapa yang nggak kenal Dani Di Cahyono? Ih, parah. Dani Di Cahyono kan udah terkenal loh. TikToknya udah banyak followernya. Ya kan? Tinggal nunggu konten-konten selanjutnya aja tuh. Aduh. Banyak tuh yang nungguin tuh. Set kan joget nggak sih kontennya? Belum. Oh, belum. Tapi akan kayaknya. Akan. Belum. Bukan enggak ya, belum. Ketahuan belum follow TikTokku dia. Iya. Emang ada yang joget-joget? Nggak ada anjir. Oh iya.
Tapi dia tahu banget backgroundnya Taylor Swift gitu-gitu katanya. Backsoundnya kok background, backsoundnya Taylor Swift gitu-gitu. Kirain joget. Nextnya kayak gitu dia rencananya. Sambil jelasin sambil joget gitu kan. Betul. Apa itu hooks gitu. Menarik loh, gak ada yang bikin konten kayak gitu sih. Coba sih. Apa itu hooks? Kayak gini-gini. Terus gini-gini. Aku gak bayangin kalau itu kamu. Aduh. Oke, kita fokus lagi ya. Tadi kita mau ngobrolin apa? Aku sampai oh ya. Ngomongin soal fenomenanya dulu gitu kan. Jadi banyak tuh ya yang kayak gitu kan. Nah, menurut teman-teman nih gitu ya. Itu harusnya seperti apa gitu? Apakah kamu nggak lurus kayaknya? Enggak. Oh iya. Nah, kedengeran soalnya Kak. Oh gitu. Ya. Sebelum nanti tambah lama kamu nggak ketahuan kalau nggak keras kan? Oh gitu ya. Oh ya, nanti susah ngeditnya ya, Paman Samsul ya. Iya. Oke, kan banyak tuh fenomena kayak tadi gitu ya. Teman-teman bisa react ternyata tadi bahkan nggak tahu state itu sebenarnya buat apa, kenapa nggak manipulasi DOM aja, atau bahas soal webpack juga nggak tahu, bahas soal Babel juga nggak tahu, ECMAScript gitu misalkan juga nggak tahu tuh ya, asal tahu aja gitu. S6 sintaks baru dah gitu doang gitu kan. Nah, tapi kayak nggak tahu transformasinya dan kawan-kawan kayak gitu, toolings di baliknya tuh kayak gimana tuh nggak tahu. Nah, menurut teman-teman nih itu wajar gak sih kayak gitu, atau baiknya tuh kayak gimana? Apakah yang harus mempelajari fundamentalnya dulu semua baru ke React, atau ke langsung aja udah ke React asalkan sudah bisa JavaScript dikit-dikit gitu kan, udah tahu sintaks-sintaksnya kayak ya loopingnya lah, bikin variabel dan kawan-kawan, udah langsung ke React aja gak apa-apa gitu. Nah, menurut teman-teman sendiri kayak gimana? Bebas, mau dari siapa dulu nih? Dari oh gitu ya, ada sweet-sweetnya sekarang ya, udah ya. Soalnya nggak ngarahin moderatornya kan? Oh ya, Dani udah. Ya. Kurasa tergantung sih. Jadi senior sekali. Gimana? Sangat senior nih. Enggak. Senior. Aku coba sekalian relatein sama caseku kali ya. Oh iya, boleh. Nah, kurasa kayak nentuin roadmap belajar, kita harus belajar apa segala macem. Nah, itu tuh tergantung dengan tujuan kita waktu itu gitu. Nah, kurasa most of the time gak cuma diriku sendiri sih, kayak aku ngerasa teman-teman lain di luar sana juga melakukan hal yang sama gitu. That's why mungkin fenomena ini terjadi di mana kayak front end engineer tapi ketika ditanyain webpack, modularization segala macam nggak tahu gitu, Babel gitu. Cuman ya apalagi di front end kan juga apa-apa udah disediain ya, kayak template buat project sih. Create React Next.js, create Next.js ya kan. Next.js kita bisa pakai fight atau fit ya, fit sekarang nyebutinnya segala macam. Mau dulu gak fight sama fit. kayak gitu-gitu kan. Jadi kayak, dan di satu sisi itu juga kurasa align sama ekspektasi seorang engineer di industri gitu. Nah, jadi maksudnya kayak gimana gitu. Nah, kurasa ekspektasi seorang engineer di industri adalah dia hanya fokus deliver feature gitu kan. Jadi kayak dia nggak ada responsibility untuk katakanlah mungkin secara gak langsung ya. Maksudnya secara gak langsung dia punya responsibility, tapi secara langsung nggak punya gitu. Karena mainly fokusnya di develop produk kan. Karena yang secara langsung responsible untuk itu kan senior dong atau middle kayak gitu-gitu lah. Nah, that's why ketika nanti dia kerja nih gitu sebagai seorang junior front end engineer, entah itu dia fresh grade atau dari bootcamp gitu ya. Ya ekspektasinya ya dia nggak perlu kayak most of the time ya, correct me if I'm wrong teman-teman, kalau semisal kalau junior udah diekspektasikan untuk bikin tooling sendiri segala macem. Nah, tapi most of the time kan ya udah develop React-nya, ini ada feature, translate jadi design gitu ya. Terus handle state-nya, data fetching-nya nanti di-handle aja, udah simple kayak gitu kan gitu. Nah, that's why ketika orang-orang mau mulai belajar gitu ya udah pragmatis saja gitu. Apa yang lagi dibutuhkan, ekspektasi yang ada di front end engineer sebagai seorang junior itu kayak gimana, ya udah gitu. That's why kenapa banyak bootcamp di luar sana gitu ya. Enggak cuman yang tadi aku sempat masih mention nih, semua banyak rata-rata gitu. Ya udah, mereka roadmap-nya pragmatis saja gitu. Most of the time kurasa modularization, kemudian webpack segala macam, bikin bundling sendiri, bikin from scratch segala macam untuk nge-initiate project itu nggak perlu gitu ya. Most of the time udah pakai template aja gitu. Ya karena tadi itu
kita pengen ngejar ke arah sana gitu. Sedangkan waktu yang dibutuhkan, waktu yang dipunya oleh teman-teman itu kebanyakan kan nggak banyak gitu dan pengen cepat juga gitu biasanya. Jadi buat alih jenjang karir gitu ya. Betul. Kan? Kenapa kurasa kenapa fenomena ini terjadi ya, karena itu tadi yang aku coba jelasin tadi, di mana industri yang dibutuhkan industri seorang front end ya nggak perlu hal itu tadi gitu ya. Tapi nggak menutup kemungkinan, nggak tahu ya, open to discuss teman-temannya. Apakah teman-teman engineer yang tadi ya front end khususnya gitu ya udah ke jebak dan udah ada ke arah sana, ya udah mindsetnya produk-produk doang gitu. Maksudnya produk ya develop fitur-fitur aja. Apakah pada akhirnya mereka juga aware nih gitu untuk mengarah, oke, kayaknya aku perlu belajar ini, fundamentalku yang bolong itu kemarin apa segala macam, tapi nggak tahu yang terjadi di luar sana kayak gimana. Cuman aku ngerasa kayak makin levelnya tinggi, entah itu ke mid, senior, itu makin dibutuhkan justru hal-hal yang fundamental dan semua hal yang berkaitan dengan front end gitu sih. Nah, mungkin itu dulu dari aku sih untuk memancing diskusi dan ya biar jalan diskusinya. Tahu dari mungkin ada any other opinions dari Mas Damar sih. Oke, kalau aku kebetulan justru tadi beberapa gimana. Jadi memang aku tuh awalnya dari bootcamp kan. Yap. Ceritanya kalau ini berbicara dari pengalaman pribadi dulu, menurut aku orang-orang sekarang itu kan kenapa banyak yang melewati fundamental justru ya. Bener banget kata Mas Dani, emang kita ngejarnya itu ya biar kita bisa catch up sama industri yang ada sekarang. Industri lagi butuhnya apa? Oh ya udah, sebisa mungkin, secepat mungkin kita mengikuti apa yang ada sekarang gitu. Dari situ memang akhirnya nggak ada di kurikulum yang kita pelajari. Aku nggak tahu kalau di tempat lain ya, di bootcamp lain. Kebetulan kalau di tempatku emang akhirnya kayak Webpack, kayak Babel emang nggak kesentuh. Bahkan kita khususnya aku sih, oh ternyata ini tuh bisa di setup secara manual dan lain-lain. Itu justru setelah kerja. Iya, benar. Karena kan gini, ekspektasinya bootcamp itu kan dalam jangka waktu tertentu. Contoh, dalam jangka waktu 4 bulan, gimana caranya orang yang non IT ini bisa bekerja di dunia IT sesuai ekspektasi perusahaan. Itu pasti gitu. banyak yang perlu dipangkas-pangkas gitu Betul, kan. Fokus ke praktikal banget nih gitu betul. kan. Sedangkan ketika udah ada ya tadi React App dan lain-lain, terus kita apa ya? Itu kan simple ya sebenarnya. React App langsung jadi jet. Nggak perlu kita setup ini dulu, setup Webpack lah, setup Babel lah, setup jadi itu yang memang akhirnya jadi membuat kelewat si fundamental ini gitu menurut aku. Banyak spek front end yang kelewat sih. Most of the time mereka ketika ditanyain aja kayak gini aja deh. Gimana kamu nge-optimize performance dari si websitemu gitu? Kayak kalau dikasih istilah-istilah kayak ada tree shaking segala macam, itu mungkin pasti nggak kebayang. Atau yang lagi coba diulik kamu kayak critical rendering path segala macam. Yang nggak tahu karena itu memang hal-hal yang fundamentally memang mesti dipelajarin gitu, bukan yang kayak langsung gitu kan. Iya. Dan mungkin kembali juga ya karena apa ya, challenge kayak gitu ya, gak mungkin kan aku fresh graduate nih, baru masuk nih gitu kan. Iya. Fresh graduate baru masuk gitu kan. Terus improve performance di web ini ya. Iya. Apa dulu kayak pemanasan dulu kayak gitu kan. Apa bug fixing dulu kayak gitu kan. Betul. Kayak gitu kan. Iya. Dan aku jadi wondering dan ada muncul pertanyaan sih. Tadi kan yang case kita bahas adalah kayak dari sisi bootcamp ya. Nah, apakah teman-teman yang computer science gitu ini ataupun juga sistem informasi, teknik informatika yang pada akhirnya mereka memilih untuk menjadi front end engineer gitu ya. Nah, itu apakah juga mereka merasakan hal yang sama gitu? Apakah mereka itu juga dilakukan kayak aku bakal nge-skip, ya udah aku belajar HTML, CSS, React, HTML, CSS, JavaScript, React gitu langsung. Nggak peduli sama hal lain yang di front end itu gitu. Itu gimana sih? Dan aku lagi gagal fokus, ada ST datang. Kamu ngasihnya biasa aja Sul. ST datang, lewat dulu ST. Mencoba untuk fokus gitu. Loh, kesini semua jadinya. Gini. Nah, ada. Jangan rebutan.
Oke, gimana Kak? Seger banget. Gimana tadi? Jadi di sorry. mencoba untuk fokus tapi ada masuk. Terus si Samsul kayak mencoba, aku tidak terlihat di kamera. Jadi tadi konteksnya adalah kalau untuk di perkuliahan gitu kan, di jurusan teknik informatika gitu. Itu tadi mana? Pertanyaannya apa? Sorry, ya udah aku ulang. Iya, gak apa-apa. Jadi kan yang tadi kita bahas fenomena yang dibahas sama Mas Damar, kemudian sempat di-mention juga sama aku tadi gitu. Itu kan kita ngambil case dari teman-teman bootcamp ya. Nah, wondering apakah fenomena ini yang aku maksud adalah ya kayak ya belajarnya langsung direct dan nge-skip beberapa hal fundamental di front end itu juga terjadi ke teman-teman yang dalam tanda kutip kuliahnya memang align sama IT atau engineering gitu, di mana ada computer science, kemudian ada teknik informatika, sistem informasi gitu. Nah, apakah itu juga mereka mengalami hal yang sama gitu? Apakah ini fenomena yang umum gitu ya di kalangan teman-teman front end nih semuanya gitu? Aku coba ceritain pengalaman kuliahku ya. Oke. Itu juga apa ya? Tadi masalah soal modul bundler, modularization, ya kan, terus bikin single page application gitu kan, tanpa framework lah dan kawan-kawan, memahamin state, side effect, bla bla bla. Itu juga nggak ada apa ya, kayak nggak ada mata kuliah khusus banget buat deep dive ke sana gitu. Jadi jatuhnya itu ya adalah, jadi awal-awal nih misalkan ya kan rata-rata tuh algoritma dulu, algoritma struktur data gitu kan. Habis itu masuk ke paradigma pemrograman, dia pakai OOP tuh gitu kan. Pakai bahasa pemrograman apa gitu kan. Nah, baru dari sana biasanya ke GUI gitu. Biasanya kalau misalkan OOP-nya pakai Java, ya udah pakai NetBeans gitu kan. Kenalin ke graphical user interface-nya lah, karena kan selama ini ngodingnya terminal CLI semua gitu kan. Kenal, ini bisa grafis gitu kan. Nah, baru dari sana antara ke website sama ke Android gitu kan. Nah, tapi webnya ini juga web yang ya HTML, CSS, PHP gitu. Nah, yang pas zamanku gitu ya. Pas zamanku. Udah kayak ini banget ya. Pas zamanku itu pas kuliah itu enggak ada JavaScript, seingatku. Jadi ya benar-benar full stack HTML, CSS, PHP gitu. Nah, dari sana itu masuk ke framework MVC, pakai CodeIgniter waktu itu. Jadi setelah itu udah gak menyentuh lagi ke front end justru. Tapi kalau dengar cerita teman-teman yang ini ya, yang apa kayak kurikulum terbaru lah gitu, itu ada di front end gitu. Tapi fokusnya itu ke JavaScript dan itu DOM manipulation. Nah, cuma aku udah lupa ya kalau sekarang banget ya. Cuma waktu itu gitu, itu udah kayak berapa tahun yang lalu gitu. Teman-teman cerita di kelas gitu kan, di tingkat tuh cerita dari DOM JavaScript DOM itu langsung ke React. Jadi mirip-mirip juga gitu. Gak fokus ke Webpack, gak fokus ke labelnya lah kayak gitu. Tapi aku jadi muncul pertanyaan sih, is it wise to skip those fundamentals gitu kan? Kayak apakah seharusnya idealnya gitu ekspektasinya seorang front end engineer junior pun gitu ya seenggaknya bisa paham lah meskipun dia nggak deep dive gitu sih. Karena kalau semisal hal yang ini udah tuh kan lumrah dan mungkin dinormalisasi gitu ya. Ya kita nggak tahu apakah itu memang kayak gitu atau justru ini adalah sebuah problem gitu kan. Oke. Aku mau cerita dari sudut pandangku. Wow, boleh. Nah, aku kebetulan termasuk kaum yang dibilang Mas Dani tadi soalnya. Maksudnya gini. Kaum apa nih? Kaum apa? Kaum tidak belajar fundamental. Iya, bukan tidak belajar semuanya ya, tapi maksudnya banyak hal yang akhirnya ke-skip gitu. Dibilang wise, ya tergantung keperluan juga akhirnya. Kalau misalnya keperluannya memang pada katakanlah orang ikut bootcamp tujuannya 4 bulan lagi mau kerja, ya nggak apa-apa gitu. Ya menurutku wise sih, sangat wise. Pada saat bekerja baru dicari lagi gitu. Oh kita kurangnya di mana? Kita apa sih fundamental yang belum dipelajarin? Tapi menurut aku kalau emang kita fokusnya mencari ilmu ya, kalau ini kan bootcamp fokus kerja berarti kan. Kalau kita fokus mencari ilmu, ya
malah justru itu yang harus dipelajari dulu adalah fundamental karena ketika fundamentalnya udah kuat, mau ngikut ke hal-hal lain, library lain, framework lain, pasti tinggal jalan aman gitu karena kita udah punya fundamentalnya ini. Menurut aku begitu sih, tergantung tujuannya kita juga sebenarnya. Tergantung lagi ya. Iya, nah yang jadi permasalahan adalah begini, kalau ini khususnya aku yang dari jalur bootcamp ya. Kita udah belajar. Oke, terus daftar kerja. Oke, udah keterima kerja. Oke. Terus sekarang kita bikin sebuah web aplikasi gitu dari hasil kita belajar. Oke, jadi aplikasinya jadi. Terus setelah sekian lama kerja. Sudah kerja posisi. Terus kok ini ternyata susah di-maintain ya. Oh, ini ternyata jadi banyak menemukan permasalahan ketika kita sudah kerja bikin aplikasi real gitu yang pakai. Nah, sebenarnya ada bolong di situ. Tapi kan apalagi yang non IT ya, kayak jurusan yang kuliahnya atau mungkin dulu SMA gitu yang nggak pernah belajar IT terus dapat materi bootcamp. Terus habis itu menemukan masalahnya tahu, cuman kayak apa ya? Ini apa yang harus aku pelajarin lagi nih gitu, karena aku diajarin roadmap ke depannya. Iya, roadmap ke depannya seperti apa, apalagi yang harus aku pelajari. Oh, apakah habis ini aku harus dari front end harus belajar Vue misal, Nux, atau cukup dengan React dan Next? Iya, bahkan mungkin bisa jadi dia nggak pernah kepikiran kalau ada loh Webpack gitu loh, modul bundler ada loh gitu, bahkan nggak pernah kepikiran, nggak pernah dengar gitu ya dari sudut pandangnya dia gitu. Betul. Karena ya memang karena yang disampaikan waktu bootcamp itu anggap HTML, CSS, JavaScript, React itu akhirnya yang fokus kita di situ dulu gitu. Itu sih yang akhirnya memang banyak PR ya ketika lulus dari bootcamp. Apa nih kita harus ngapain lagi nih? Apa yang harus kita perkuat? Fundamental apa lagi yang harus kita pelajari untuk mensupport hal-hal yang sudah kita pelajari waktu di bootcamp dulu. Tapi gitu. Dalam konteks untuk mendapatkan pekerjaan pertama itu wise gitu. Solve gitu kan. Works gitu kan. Ya. Apa? Wise. Tapi aku wondering sih, kalau dari point of view company gitu atau industri gitu ya, kayak mereka sebenarnya juga sadar ya kayak skill set seorang junior front end ya, who cares sama hal-hal yang tadi kita sempat mention gitu ya. Yang penting ya udah React bisa nggak, JavaScript, HTML, CSS udah kelar gitu kan ya. Nah, tapi aku di satu sisi tadi ya sempat wondering sama poinnya Mas Damar, kayak ketika dikerja justru kayak banyak kepentoknya gitu. Oh ternyata mesti nge-maintain tuh gimana caranya, nggak tahu bahkan gitu ya. Nah itu kan somehow kurasa jadi blocker buat apa ya, buat productivity untuk develop feature-nya nanti ke company-nya kan. Nah jadi kayak gitu kan. Nah dan itu it's fine gitu ya. Apakah kayak enggak, ideally enggak kayak gitu. Kamu kerja mesti profesional gitu ya. Ekspektasinya kamu mesti deliver gitu kan. Gimana kalau dari sisi? Tapi kan tetap menurutku tetap disesuaikan dengan challenge yang ada di kantor juga kan. Kayak kalau misalkan nih produknya back office gitu ya, admin lah gitu ya, CMS admin lah gitu kan. Kan nggak sampai yang membutuhkan pemahaman tadi gitu kan. Ya itu kan fitur autentikasi gitu kan, terus RBAC lah gitu misalnya, role based authentication, terus CRUD gitu kan. Ya udah, bahkan kayak performance optimization itu bukan jadi salah satu hal penting yang butuh diprioritaskan karena ya kan agak lemot dikit nih gitu. Ya udah pakai ya tim internal gitu kan. Jadi ya agak perlu ada, kecuali end user gitu kan. Jadi menyesuaikan ke kan. Depend sama company-nya yang dan produksi di company itu kan. Nah, kalau misalkan dari company-nya ini ngerasa wah ini bakal challenging banget nih produk yang akan dibuat gitu. Nah, masing-masing company kan harusnya ada CTO-nya kan yang bisa membayangkan seberapa kompleks si produk yang akan dibuat ini dari sisi back end, dari sisi front end, infra dan kawan-kawan. Nah, dari sana baru tuh bisa kebayang front end engineer seperti apa nih
yang kita cari sebenarnya I gitu. see. Apakah yang Oke. junior, Betul. apakah yang senior Iya, tuh yang iya. seperti apa kayak gitu kan. Jadi kebayang gitu. Kalau misalkan masih simpel-simpel, gak apa-apa, hiring aja junior yang speknya A B C D E, udah solve nih masalah kita untuk itu. Oke. Tapi kalau wah ini challenging banget, kita harus yang benar-benar strong banget technical front end-nya kayak gitu sih. Oke, kebayang. Hmm, Oke. Ya. Aku rasa itu clear dan aku udah paham sih idenya gitu. Cuman aku ada salah satu hal yang menarik juga sih ngomongin soal front end dan kurasa stigma orang-orang di luar sana tentang front end gitu. Ada hal yang menarik sih menurutku. Oh gimana tuh? Nah, jadi kayak nggak tahu ya ini beneran relate atau enggak gitu ya. Cuman menurut observasiku gitu kayak engineer di luar sana gitu ya. Ketika ngelihat front end kenapa kamu senyum? Aku kayak menunggu. penasaran. Iya, kayak gini kan. Jadi kayak front end gitu most of the time kalau misal kamu junior kayak dan aku ngelihat teman-teman juniorku yang lain juniorku seolah-olah aku bukan junior ya padahal aku junior juga ya. Nah, teman-teman yang lain gitu ya, teman-teman junior gitu ya. Mereka tuh biasanya gak cuman fundamental front end-nya doang yang bolong. Tapi fundamental algorithm data structure-nya mereka nggak ada, blur banget gitu. Kita kan ditanyain soal big O notation, how do you measure the time complexity and the space complexity of your code gitu. Mereka benar-benar blur dan nggak kebayang gitu. Kayak kenapa kita pakai data structure array untuk case ini? Kenapa kita pakai hash map gitu? Kalau misal kita mau implement caching segala macam kayak gimana sebenarnya ada cara yang lebih optimize gak segala macam itu mereka blur banget gitu. Iya. Jadi kayak stigmanya kayak gitu kan kalau teman-teman front end kan. Ya udah, front end aku relate. Front end bikin UI doang, ya udah ini ada UI Figma kerjain kelar, data fetching, consume, render kelar gitu kan. Nah, biasanya kayak gitu. Meanwhile kayak back end nih kayak jago, keren gitu kan. Maksudnya kayak pasti udah paham gitu ya. Iya, most of the time bakal hands on dan banyak exposure-nya sama logic stuff kan. Kayak apapun itulah, kayak habis nge-query dari database mesti diapain nih segala macam kayak gitu-gitu kan. Ngolah datanya masih perlu di mapping apa banyak banget lah. Maksudnya kayak logiknya gitu. Minimal front end ya kayak gitu. Nah, ini just wondering what's your opinion guys about itu. Ya aku relate sih. Maksudnya kayak aku pun ya. Nah, pas kuliah itu aku nggak pernah dapat materi tentang big O notation. Yang mana pas zamanku ya. Nah, aku malah taunya big O notation itu bahkan bukan pas kerja. Pas kerja itu aku juga belum pas magang sama pengalaman kerja pertama di kantor pertama itu belum tahu juga soal si big O notation ini. Baru ketika mau ke kantor yang selanjutnya ada tes algoritma gitu kan. Terus ngulik tanyalah di komunitas gimana nih cara tesnya tuh kayak gimana sih, gambarnya gimana. Oh, kamu perlu belajar soal udah tahu big O notation. Wah, apa tuh gitu kan. Terus sudah tahu tentang data structure apa? Itu linked list gitu kan, dan kawan-kawan. Pernah dengar tapi aku baru sadar kalau itu tuh penting gitu. Jadi belajarnya pas itu gitu. Nah, mungkin itu terjadi, fenomena kayak gitu terjadi karena tadi ketika ada data processing yang butuh dilakukan, biasanya bukan terjadi di front end. Betul. Terjadi di back end kayak. Betul. Itu kayaknya di back end aja deh. Mas buatin endpoint dong buat. Iya, aku setuju. Iya kan, kayak aku nggak tahu kayak. Aku kalau hash map ya kan, hash map nih diterapkan itu pernah ngalamin gitu kan. Misalkan ada data list of data dari backend, ya udah aku bikinin mapnya berdasarkan ID-nya apa dan objeknya apa untuk inilah ya untuk nge-optimize algoritmnya daripada ON gitu kan, ngecekin satu-satu gitu kalau mau melakukan pencarian dan kawan-kawan udah bikin mapnya gitu. Itu sudah sempat ngalamin. Tapi kalau data structure yang lain kayak linked list gitu kan, terus apalagi ini stack, queue gitu kan, graph. Yang sampai graph gitu kan, sampai bener-bener terimplement di features yang aku kerjain di kantor itu kayaknya belum pernah deh gitu. Iya, sangat jarang. Nah, bisa jadi karena semua complexity itu ada di back end yang pertama. Yang kedua, karena di front end banyak library. Ya kan, kayak Lodes ya udah deh pakai ini aja, pakai library aja itu aja kayak gitu. Bisa jadi karena itu.
Atau yang ketiga, kayaknya di apa ya? Di JavaScript sendiri arraynya itu kan bukan array murni kan, tapi yang bisa dinamis gitu kan. Ya, dia ada buffer. Nah, iya kan. Kita bisa kayak array list gitu gak sih jadinya? Kayak dia bisa nambah data secara dinamis gitu kan. Sedangkan di bahasa pemrograman lain kayak Java nih ya, kamu punya array ya, sebutin mau berapa panjangnya. 5 ya 5 gitu kan. Gak bisa nambah udah. Gitu kan. Maksimal itu sudah gitu kan. Nah, mungkin kayak kita pernah menggunakan itu di JavaScript gitu kan, kalau front end, tapi tidak sadar kalau sudah pernah pakai. Nah, bisa jadi mungkin faktor-faktor yang kayak gitu yang membuat teman-teman front end gitu kan itu tidak terlalu aware dengan algoritma dan struktur data tadi gitu. Itu bayanganku kayak gitu sih. Iya. Kalau dari aku itu balik lagi ya, memang akhirnya biasanya kepentok pengalaman, kepentok kasus apa, contoh interview atau contoh yang lain apa, ditanyain tentang big O notation, ditanyain tentang struktur data, algoritma. Di situ baru biasanya belajar karena balik lagi bahkan orang yang non IT aja mungkin nggak tahu, oh orang IT itu di kuliah belajar tentang algoritma ya. Oh belajar tentang struktur data ya, apa itu struktur data, apa itu itu aja bahkan mungkin belum pernah dengar karena memang tidak dipelajari gitu. Dan apalagi kalau udah masuknya sebagai front end di dunia kerja, tambah nggak kepegang karena jarang banget juga kan yang make struktur data, algoritma kayak tadi yang Mas Aka sebutin, karena itu proses semua ada di back end gitu. Itu sih yang akhirnya kurang ada aware di sana gitu loh. Cuman at the end kita tuh kan software engineer ya. Terlepas kita front end kah, back end kah, we building a software gitu kan. Betul. Jadi at the end of the day kayak kita mesti paham end to end gitu kan, paham secara keseluruhan juga gitu. Nah, just wondering menurut teman-teman gimana? Tapi kurasa ini satu hal yang mungkin ironi kali ya. Maksudnya dalam kayak dengan segala hal yang ada di front end ya, dengan begitu banyak yang tadi Aka mention library di luar sana yang udah mempermudah hidup kita sebagai front end gitu. Kita mau melakukan filtering, kita mau melakukan apapun gitu, itu kayak searching bla bla bla, searching segala macam, sorting itu udah ada semua gitu. Even array method di JavaScript sendiri pun udah banyak banget gitu. Filter, sort, reduce, map, segala macam kayak gitu. Sum, every, wah udah kayak magic semua. Nah, bahkan kita juga kayak dari banyak array method tadi, library tadi, kita even nggak tahu under the hood implementasinya kayak gimana gitu. Makanya nggak heran ketika ada case di mana kayak oke, kita katakanlah ada suatu case di mana perlu looping nih. Kemudian habis looping kita secara gak langsung nggak sengaja nih kayak katakanlah loopingnya tuh kita perlu nge-mapping gitu ya. Jadi kayak kita pakai fab, ada array kemudian kita dot map gitu ya. Terus atau filter deh case-nya. Kita filter kemudian di dalamnya kita perlu ngecek kayak apakah sesuai dengan kriteria tertentu di mana pas itu kita pakai includes array method gitu. Itu kayak gak sadar padahal kompleksitinya itu ON square gitu. Iya benar juga. Iya dong. Karena kita mapping looping tadi, nih ON gitu sesuai dengan size array-nya. Di bawah nih kayak lagi ada kita lagi includes kan? satu-satu. Ini ada satu kandidat kemudian semuanya includes gitu kan sama array yang lain itu kayak ON pakai 2. Betul. Kita bahkan nggak sadar tentang itu gitu. Padahal itu lebih wise ketika kita pakai hash map gitu. Jadi langsung cek hash gitu, atau pakai set gitu ya. Nah, hal-hal kayak gitu menurutku ketika teman-teman front end tuh kayak terlalu dilema dengan hal tadi ya. Banyaknya built-in method array yang tadi dari bahasanya, kemudian library di luar sana sehingga kita tuh kayak nggak paham under the hood-nya. Itu tuh kayak jelek dalam hal keseharian kita pada akhirnya ngoding gitu. Jadi kita nggak aware sama code kita gitu. Dengan keseharian kita jadi nggak aware sama code kita gitu ya. Betul. Dan ketika ada suatu hal gitu ya, ada katakanlah suatu features gitu ya, di mana kita ini nggak ada kayaknya library yang implement itu, kita benar-benar bingung kayak. Padahal sebagai seorang software engineer kita adalah problem solver sebenarnya kan. Iya, kalau nggak ada ya bikin sendiri gitu. Hal-hal itu sih yang kurasa menjadi ironi dengan
normalisasi yang ada di front end ini gitu. Tapi nggak tahu menurut teman-teman atau teman-teman yang lain. Itu sih salah satu observasiku ya. Dan itu apa ya? Mungkin juga kembali ya tergantung dari produk yang akan dibuat lagi gitu. Kalau misalkan nggak terlalu heavy di front end nih featuresnya gitu ya, itu juga tidak akan mendapatkan kesempatan untuk menerapkan algoritma dan data structure tadi itu gitu. Bayangin kalau misalkan kita cuma bikin misalkan CMS tadi gitu kan, yaudah kesempatan buat nerapin itu mungkin mentok-mentok hashmap tadi gitu kan buat melakukan filtering gitu. Dan bahkan kadang filtering juga selesai di back end gitu kan. Betul. Tapi bayangin kalau kita bikin kayak UI editor gitu kan. Kita ngedrag sesuatu terus langsung jadi website gitu kan. Atau mau kayak Figma nih gitu kan. Design editor dan kawan-kawan. Bisa dibayangkan kayak semua interaksi itu yang expensive. Iya kan yang apa ya, yang indah-indah itu yang canggih-canggih itu kan pasti terjadi di front end kan. Nggak mungkin itu kayak wah aku geser ini nanti kalkulasinya dan kawan-kawan dikirim dulu ke backend. Nggak mungkin, udah kelamaan gitu kan. Harus cepat nih responsnya gitu kan. Makanya dari sisi code di front end-nya itu bahkan perlu di optimize gitu. Nah ketika kayak gitu baru tuh yang algoritma tadi kepake gitu ya untuk ngeoptimasinya ya, kayak benar-benar kepake lah gitu. Terus struktur data, terus mungkin juga tadi optimasi di bundle-nya nih perlu dioptimize sedemikian rupa biar bundle size-nya gak gede-gede gitu kan, biar loading-nya gak seberapa berat atau seberapa lambat gitu kan. Ya itu sih kayak tergantung dari produknya mungkin ya untuk mendapatkan kesempatan tadi itu, kesempatan buat nerapinnya. Nah, that's why biasanya tiap company bakal beda-beda tahapan interviewnya. Betul. Ada yang bakal nge-skip coding algorithm, live coding interview segala macam kayak gitu kan. Karena disesuaikan sama keperluannya company juga. Iya. Kalau company-nya misalkan ini kita masih mau dalam tahap membuat produk, mau ngevalidasi ide gitu kan. Mungkin nggak perlu bikin produk yang sangat optimize gitu kan. Goals-nya adalah gimana caranya ngebuat sudah datang. Oke, silakan. Oke. Mas. Monggo Mas. Goalsnya adalah membuat produk yang cepat gitu kan. Maksudnya gimana cara deliver produk dengan cepat gitu kan. Ya udah, masalah optimization performance lah, bundle size dan kawan-kawan gitu kan, featuresnya sangat mumpuni dan kawan-kawan, mungkin itu agenda nextnya gitu. Tapi sekarang agenda yang penting adalah deliver ini ke klien dengan cepat gitu kan. Nah baru ketika company udah berkembang gitu kan, marketnya udah valid dan kawan-kawan gitu, baru mikirin quality-nya gitu kan, quality produknya yang ujung-ujungnya nanti ke quality code-nya juga. Nah baru proses hiring-nya kan beda lagi tadi. Cuman aku tetap komit dan beropini kayak mestinya pada akhirnya teman-teman front end juga mesti itu sih apa tadi ya yang aku coba perlu ini juga ya. Data structure algorithm, kemudian fundamental front end modularization, paling nggak apapun lah kayak tooling gitu di front end gitu. Paling nggak ketika dibutuhkan nggak kaget lah ya, nggak kaget, nggak bingung dan juga mentalitas memakai aja tanpa pernah tahu under the hood-nya juga kurasa perlu diperbaiki juga gitu kayak mesti kayak kita mesti aware juga gitu karena ada aku nggak tahu teman-teman pernah ngerasain atau nggak, ada satu isu gitu ketika pakai library gitu ya, itu tuh kayak nggak tahu ini kenapa gitu, kayak isu ini terjadi gitu kan karena most of the implementation kita kasih ke library-nya gitu kan. Terus ada misalkan di library-nya ada bug yang aneh-aneh yang hanya terjadi pada kondisi-kondisi tertentu dan di tempat kita lagi kejadian gitu kan. Itu udah blur banget ini mesti ngapain segala macam. Pasrah udah. Terus ini biasanya nih paling enggak yang dilakuin ya biasanya buka GitHub, repo GitHub-nya, cek di bagian issue, terus cari pesan error atau masalah yang mirip-mirip dengan yang kita. Nah, apesnya kalau misalkan enggak ada. Betul. Aduh, ngapain? Atau ada tapi kayak yang lain juga pada bingung tersebut gitu kan. Aduh ini aku harus ngapain lagi ya. Betul. Di titik makanya aku bilang di titik itu tadi, kalau aku dulu pas bootcamp terus kerja di kantor pertama, di titik itu baru kita akhirnya belajar lagi. Memang harus kepentok sebuah masalah, kepentok suatu hal yang membuat ya kita harus recall ulang nih. Belajar ulang ini dari mana sih permasalahannya, apa sih? Ya itu salah satu hal yang menyadarkan kali betul. Tapi wondering
hal lain yang padanya kayak karena menurutku ini suatu hal dan problematika yang lumayan general ya dialami teman-teman front end gitu ya. Nah, selain yang Mas Damar tadi sebutkan gitu, kita bakal sadar pentingnya algoritma data structure dan yang all of the aspect of the front end gitu ya, toolingnya segala macam itu ketika kepentok gitu ya. Nah, apa ya trigger lainnya gitu ya? Karena kayak aku wondering aja gitu Kak. Ini hal yang penting sebenarnya gitu. Kita nggak apa ya, jangan diabaikan gitu ya. Nah, selain itu biasanya gimana ya? Selain kepentok berarti ya ini dan apa ngobrol-ngobrol kayak gini Iya, gitu kan. iya. Misalkan nih aku kerja di company yang tadi ya yang startup banget nih, masih merintis banget nih produknya gitu kan. Terus ketemu temanku yang udah di company gede gitu ya, yang produknya udah sangat canggih dan kawan-kawan lah udah butuh ngurusin quality lah. Akhirnya dia sharing kan, dia ngobrol, dia sharing gitu. Nah, artinya kayak ketika kayak gitu kan aku tidak perlu ada di fase mentok. Iya. Untuk bisa sadar, oh ternyata nanti aku bakal butuh nih algoritma dan struktur data walaupun aku front end gitu kan. Nah, jadi bisa bisa tadi pas ketemu tadi ya gitu, obrolan kita juga bisa menyadar gitu ya Anda ya. bisa masuk boleh. Tapi enggak apa ya gini nih menurut observasiku sih open to discuss buat teman-teman di sana bisa jadi kan enggak kayak gitu bacot doang sih Dani gitu kan. Iya. Bacot lu. Ya terserah gitu cuman ya itu observasiku dan salah satu hal yang aku wondering aja di teman-teman front end gitu ya. Tapi aku agree banget sih kayak emang perlu ketika ada waktu lah ya. Ketika ada waktu nggak harus pas mentok lah kalau misalkan mau menyiapkan ya sedia payung sebelum hujan gitu kan ya. Dicicil-cicil aja gitu karena apa ya banyak lah momen dimana pas di kantor itu kepentok ya gara-gara banyak fundamental yang kurang tadi tuh akhirnya nyesel kayak aduh kenapa ya pas dulu waktu aku lagi ada waktu kosong kenapa gue gak nyicil-nyicil belajar ke arah sini nih gitu. Kalau misalkan aku nyicil-nyicil belajar ke arah sini aku gak bakal sementok ini. Paling enggak aku tetap mentok tapi ketika mentoknya itu ada bayangan gini, oh aku mentok ya, kayaknya ada fundamental di bagian ini yang kurang deh. Aku langsung belajar ke sana. Dan belajarnya kan gak yang sampai berhari-hari. Yang cuma nge-refresh doang gitu, 1 jam, 2 jam, 3 jam udah. Wah, aku udah paham lagi. Balik ke errornya. Wah, ini kan masalah ini doang. Terus diganti beres solve gitu. Akan beda kalau misalkan kita tidak pernah tahu, gak pernah kenal banget nih sama konsep tadi gitu. Betul. Agree banget. Emang kalau menurut aku memang sih ini kalau pengalaman aku kan karena kepentok kerja ya tadi ya. Cuman yang jadi permasalahan tuh gini. Kalau ini pengalaman pribadi lagi-lagi. Oh ya. Dulu itu posisinya waktu aku lulus kuliah, aku tuh kan aku dari teknik mesin background aku. Aku punya Solidarity forever. Solidarity forever for you to make us strong. Ya, apa itu? Saya nggak tahu gini-gini aja. Nah jadi waktu itu aku kurang banyak mengenal teman-teman IT, bahkan komunitas IT itu ada ya ternyata ya. Oh ada banyak. Nah itu aku nggak tahu dulu. Nah baru ketemu komunitas, komunitas IT tuh ngapain sih? Apa sih yang dibahas di sana, kerjaannya itu apa sih? Kalau kumpul tuh ngapain aja gitu. Oh baru tahu ya setelah memang udah ketemu banyak teman-teman dari kerja khususnya ya. Karena kalau waktu bootcamp kan orang-orang yang satu nasib nih, kita 4 bulan lagi pengen kerja. Jadi nggak tahu itu, kita nggak tahu itu. Nah baru setelah kerja, ada temen ikut backgroundnya beda-beda backgroundnya beda-beda. Ada yang emang dari IT, ada yang emang berangkat dari komunitas. Baru tahu di situ. Nah itu yang memang akhirnya beberapa manfaat, ya banyak manfaat lah ya yang aku temuin ketika aku join ke komunitas nih. Komunitas tuh isinya ini. Aku bisa nih cerita, aku dengan pengalaman ini, aku belajarnya ini, terus apa ya kira-kira yang masih ada, yang masih harus aku gali lebih lagi nih untuk nge-support kerjaanku sekarang gitu. Itu sih. Akhirnya sadar tadi ya, ini aku perlu ikut betul. Gitu. Tanpa harus kalami stuck tadi gitu. Betul. Yo, let's talk about other things sih. Aku pengen bahas soal front end yang lain. Kurasa udah clear atau ada yang mau ditambahin lagi? Kalau soal yang case tadi.
Ya, jadi intinya inilah ya, apa namanya, tergantung kebutuhan tadi gitu kan. Betul. Butuh belajar, mau prosesnya yang belajar fundamental baru ke yang praktikal kayak React-nya dan kawan-kawan, atau langsung lompat ke React terus ditutup pelan-pelan ke belakang gitu kan. Iya. Bebas stepnya, tapi in the end gitu kita tetap perlu sadar kalau ya itu untuk jadi front end engineer kayak the best front end engineer gitu kan, yang kita bisa gitu kan, itu ya perlu tetap kita cicil untuk tutup gap tadi itu gitu kan. Ya. Nah, ngomongin ini, tadi ya, Kakak punya definisi the best front end engineers gitu ya, atau aku nggak tahu ya nanti. Nah, asal ngomong aja sih aku dan jangan diperjelas. Biar keren aja. kenapa the jadi best, aku hostnya ya? Oh iya. Karena ini gak ada hostnya ya di sebelah. Oke. Formalitas saja saya di tengah. Ini. Nah, ngomongin soal career path di front end engineer ya, aku nggak tahu kalau di Indo dan di luar mungkin bisa jadi beda gitu ya. Ada yang beberapa bilang, oh ada the front end of the front gitu ya. You just focusing on the building UI gitu kan. Kemudian UX engineer biasanya UX engineers pernah dengar istilah itu juga. logiknya minimum banget gitu. Tapi ada yang bakal ini heavy di logiknya gitu ya. Mungkin yang front end, aku nggak tahu nyebutnya front end the back atau ya apapun itulah ya. Juga ada idea. Nah itu tuh. Nah sebelum bahas lebih lanjut nih dan ngomongin jenjang karir yang ada di front end, kayaknya menarik juga buat kita definisikan kayak dua role itu tadi gitu, sehingga kita kebayang nih kayak apa aja yang mesti dipelajarin in terms of front end gitu. Jadi nggak sesimpel HTML, CSS, JS, React doang kan. Nah itu gimana menurut teman? Aku wondering aja sih. Front end of the front. Ya itu dulu deh kalau gitu ya. Kalau yang scope-nya apa sehingga apa yang mesti dipelajarin nanti gimana gitu? Apakah yang front end lebih ke front end tooling atau kayak front end infra kah gitu? Ya apapun itu. Yang aku tahu dan yang sering aku dengar dari teman-teman gitu kan. Karena aku ya gak pernah tahu bentuk nyatanya ya, kayak ada company terus hiring yang benar-benar front end yang apa namanya benar-benar full ketampilan gitu kan. Terus yang satunya lebih ke engineeringnya itu belum pernah lihat sendiri gitu ya, cuma dengar cerita-cerita dan kawan-kawan gitu kan. Nah istilah lainnya tuh kalau nggak salah UX engineer gitu kan. Jadi kayak si engineer ini nih merealisasikan tampilan yang sudah dibuat oleh teman-teman desainer gitu. Jadi kayak mulai dari bentuk layoutnya, tampilannya gitu kan. Terus mungkin interaksi sederhana gitu ya. Misalkan klik OK muncul modal kayak gitu. Itu selesai nih di si apa namanya UX engineering atau front end ini gitu, front end of the front ini gitu. Nah jadi kalau mau nyambungin ke apa yang harus dipelajari ya mungkin HTML, CSS, JavaScript gitu kan untuk interaksi tadi yang pop-up modal lah, drop down dan kawan-kawan itu udah oke gitu ya. Plus mungkin React gitu ya. Gak perlu sampai ke Webpack lah dan kawan-kawan karena konteksnya kan gak mungkin untuk nge-optimize bundle size dan kawan-kawannya juga gitu kan. Gimana caranya nge-deliver UI tadi itu gitu. Berarti most of the time tuh kayak static page kan berarti ya? Iya kayak static page gitu. Atau bahkan bisa jadi mungkin tidak static page web app juga, tapi untuk features-nya gitu kan, logiknya dan kawan-kawan, implementation detailnya itu akan diteruskan lagi ke teman-teman apa tadi yang front end of the back kan gitu ya, yang emang ke implementation detail logiknya kayak gitu. Oke. Nah itu bayangannya kayak gitu ya. Mungkin itu hanya ada di company-company yang sangat-sangat gede yang timnya udah sangat-sangat lengkap gitu ya mungkin ya. Ya aku setuju sih karena aku sejujurnya belum pernah kebayang sih, pernah dengar kata-kata itu, cuma maksudnya realisasinya tuh nggak ada gitu, nggak ada yang pernah aku temuin yang begitu sih. Iya. Oh sama ini lagi, kalau yang front end of the front tadi biasanya itu kemarin ini cerita ya, bukan aku pas tahu bener-bener gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada yang nonton ada ini apa namanya info-info yang lebih jauh bisa di-share juga gitu ya. Itu teman-teman yang front end of the front itu juga nge-maintain ini kalau ada design system. Nah, jadi kayak wah ini kita udah butuh, company-nya udah butuh branding dari sisi UI-nya yang sangat-sangat ikonik untuk si company ini, tampilannya mau kayak gini nih gitu. Itu kan pasti perlu ada sebuah tim yang nge-maintain itu gitu kan. Nah, jadi biasanya ada
desainernya gitu kan. Terus ada front end-nya nih. Tapi front end yang tadi yang emang skills-nya itu lebih ke tampilan tadi. Jadi bisa merealisasikan desain sistem yang udah dirancang gitu. Nah, kalau yang front the back Ya berarti front of the back ya lanjutannya berarti kayak implementation detailnya gitu. Ketika sudah tampilannya sudah ada, berarti kan gimana caranya ngedesain struktur data untuk state-nya, integrasi ke back end-nya gitu. Terus mengoptimize mungkin hal-hal yang butuh di optimize gitu ya. Mungkin bundle size ke platform lah mungkin ya, kayak bundle size-nya lah gitu kan. Terus performa load time-nya kayak gitu kan. Terus mungkin optimasi di CSS-nya lah gitu ya. Maksudnya kayak gimana cara ngurangin CSS-nya biar ngeloadnya bla 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 gak berat dan kawan-kawan kayak gitu sih. Ya. Termasuk ini juga gak? Karena ada juga kayaknya front end infra mungkin ya, atau kayak Wah, ada lagi. enggak, bukan, maksudnya scope-nya itu kayak lebih ke infra gitu sih kan. Jadi kayak Itu bukan yang front end of the back itu ya udah bukan. iya harusnya gitu ya. Enggak, aku kayak Ada lagi ya. pengen ngulik lebih lanjut scope-nya yang the back ini. Jadi kayak karena ada kayak case principal engineer front end gitu ya. Nah, dia tuh kayak ngerjain kayak kamu tahu Vercel gak? Jadi kayak tiap dia bikin branch baru itu ada preview Langsung. development-nya. Ya, Nah, ya, itu yang ngerjain front end Front end-nya di Vercel. bukan yang aku case nemuin ya. Principal front end engineer. Nah, itu tuh kayak front end. Nah, itu kayak berarti bakal kayak wow gitu. Butuh tahu infra berarti. Iya kan, si principal front end ini butuh tahu butuh punya skill infra berarti kan. Iya. Jadi sebenarnya ngomongin front end kalau kita coba ulik lebih lanjut dan perdalam, nggak sesimpel HTML, CSS, JS, React doang Iya, gitu. Kalau mau diluaskan mungkin bisa banyak banget kayak, kan ya. ini ada desain nih, ya kan? Ada desain dan ada requirement feature dari produknya gitu kan. Nah, mungkin kalau mau front end itu mau diluaskan, itu mulai dari merealisasikan tampilannya, terus lanjut ke implementasi feature-nya, dan bahkan sampai mendeliver itu ke klien, ke user gitu kan. Berarti termasuk ke infranya juga gitu kan. Gimana caranya kita misalkan mau pakai VPS nih ya, upload ke VPS-nya gitu kan. Setup CI/CD-nya yang sederhana kayak gitu kan. Terus yang kamu juga lakuin kan kah? Caching di CDN, web iya kan, caching. kayak, wah ini gimana caranya nyampe ke user dan user happy ya, front end juga dong. Gak lemot gitu kan. Oh perlu ada CDN gitu kan. Gimana cara nge-setup CDN-nya gitu kan. Terus misalkan misalkan wah ini lagi ada di masa-masa migrasi nih gitu kan. Dari teknologi A ke B gitu misalkan. Wah jadi butuh ada 2 teknologi yang berjalan gitu kan. Yang satu pakai Next.js, yang satu pakai apalah gitu misalkan, nggak tahu lah gitu. A sama B gitu kan. Tapi kan dari sisi user pengennya ya cuma ngelihat satu website saja gitu kan. Oh berarti perlu ada proxy lah, perlu ada ya mekanisme lain yang untuk nge-reroute si request dari si user tadi gitu kan. Ini dari user ya pengen lihat satu doang, tapi gimana cara mappingnya ya udah. Berarti kan kalau kita pikir-pikir kalau mau sampai ke user berarti front end-nya juga perlu tahu di sini gitu ya. Betul. Tapi kalau di company-nya ada tim infra khusus gitu ya, mungkin dari sisi front end itu tinggal tektokan aja. Kayak menyampaikan apa yang diinginkan gitu. Tapi karena sudah paham tentang infra, nyambung ngobrolnya gitu kan. Gak yang mas pokoknya gini aja bisa ngobrolnya gitu. Gak yang abstrak gitu loh. Karena pokok gak bingung gitu. Kayak langsung tahu, oh ini perlu minta tolong di set upkan CDN-nya mas. Jadi CDN-nya bisa bla 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 bla, ada reverse proxy, ada ini dan kawan-kawan. Ada microphone jadi nyambung gitu. Oh iya mas gitu. Terus ketika dari tim infra juga bilang, oh ini gak bisa kayak gitu mas gitu. Nah dari tim front end-nya juga kebayang kenapa itu gak bisa. Jadi benar-benar bisa nyambung gitu. Ya. Ingat teman-teman backend, front end gak sih simpel itu? Kayak ada dendam pribadi gitu ya. Enggak dong. Ingat Ilham. Ilham backend. Bisa sama Ilham kan. Ya. Dia suka gitu kalau pribadi dia kayak kesel gitu. Backend, front end tuh juga ribet loh. Ada pengalaman kamu diapain sama Ilham? Oke. Clear. Tapi kalau ngomongin jenjang karir dan karir path gitu ya, dan ekspektasinya di masing-masing level, nah itu gimana? Kayak middle ekspektasinya apakah senior? Ini tentu tiap company beda ya. Cuman aku mau generalizing, harusnya ada apa ya, kayak poin yang sama gitu.
di beberapa company-nya. Berdasarkan pengalaman pribadi aja mungkin ya. Iya, oke, gitu. Ya, mau gue siapa dulu? Oh ya, ini aku tanya anjir. Jadi Ya. kayak teman-teman harapannya bisa kebayang gitu kayak oke, front end. Tadi kan kita udah bahas kayak scope-nya apa aja, udah banyak banget lah. Nah, sekarang ngomongin jenjang karirnya gitu, biar kayak kebayang. Oh, front end ini nanti arahnya kemana ya? Oh, ke sini, dan ketika ke sini aku mesti belajar ini, expectation-nya kayak gini, aku yang harus bakal kerjaan nanti kayak apa. Nah, itu biar clear gitu. Oke, Yang ngomongin front end doang topik ini sekarang. Wih, Oke, dari aku dulu mungkin. Boleh. Kalau dari aku, kalau ditanya, oh kalau junior tuh sampai mana sih, mid sampai mana, senior sampai mana? Karena aku belum pernah ada di startup yang besar lah atau unicorn gitu ya, yang udah ada di HP kita nih. Nah, belum pernah tuh aku tuh. Ya, belum pernah. Kayak Instagram, Facebook kan belum pernah dong. Ya. Nah, sebenarnya aku nggak kurang paham sampai mana tolak ukur dari junior, mid, dan senior. Cuman aku bisa merasakan dampak yang mereka berikan ke tim sih. Contoh dari misalnya kita setiap minggu ada mentoring tentang ini, kita besok mau menggunakan X-State misal, ada mentoring di sana. Kita disampaikan dulu apa sih X-State tuh gimana sih? Oh ini tuh dari finish state mesin, apa itu finish state mesin? Oh coba dari redasser dulu, apa itu redasser, dibahas satu persatu. Nah, itu yang aku rasain di company sebelumnya, di company yang sekarang. Maksudnya gini, jadi nggak ada aku belum nemu kalau senior harus bisa pakai A, harus bisa menggunakan tools B, harus pernah menggunakan library C. Itu nggak ada kalau di aku. Cuman aku memang merasakan dampak dari kalau orang senior tuh seperti ini, tugasnya tuh bukan cuman ngoding doang loh, tapi juga bacot. Ya. Tapi juga ada sharing session, kayak ngebimbing gitu sih. Itu dari sebatas pengalamanku. Mungkin dari Mas Aka gimana? Iya kan, itu mentoring, kemudian sharing session, part of bacot. Iya. Ngeracunin timnya biar pakai ini bagus nih gitu kan. Ini apaan sih Mas? Kok ribet banget sih? Di sini saya kasih paham gitu. Iya, tadi ngobrolin soal ini ya, job desk atau requirement atau apa? Ya. Apa? Ya, jenjang karir di front end, middle, senior, dan seterusnya, dan masing-masing tanggung jawabnya nanti, scope-nya segala macam itu apa ya. Mungkin ceritain yang sudah aku lalui aja mungkin ya. Ya, jadi kayak awal-awal itu pas mungkin magang dulu deh, magang ya kan. Magang, intern gitu kan. Itu masuk terus biasanya ada briefing tentang ini kan, kayak guideline developmentnya gimana, aturannya kayak gimana gitu, style ngodingnya gimana dan kawan-kawannya. Udah, ternyata gak lurus. Iya, dari tadi kah? Oh gitu ya, kamu kok gak ingetin lagi? Gini-gini tadi ngode ke kamu. Oh, itu ya kurang keras sih kodemu sih. Kayak cewek aja ngode-ngode. Dari tadi gitu deh. Ya udahlah. Iya, makanya. Oke. Ya, jadi berdasarkan pengalaman tadi gitu ya, pas magang ya udah ada beberapa task gitu kan, udah terima jadi aja gitu, sangat-sangat to the point gitu kan. Ini tolong, waktu itu task pertama aku pas magang itu ngelanjutin unit testing. Jadi sambil belajar cara kerja komponennya sambil masang unit testingnya waktu itu gitu. Jadi intinya yang aku sangat-sangat ingat itu adalah task itu udah sangat-sangat jelas, sudah sangat terbreakdown dengan rapi. Aku tinggal deliver aja gitu. Nah, ketika udah junior gitu kan, udah full time nih ceritanya nih, ya kan, di company yang lain gitu kan. Nah, itu perbedaan yang aku rasakan adalah mungkin tasknya. Kamu ngapain? Aku menyalin kamu. Ini. Udah habis. Ya masih baru habis satu loh. Dia udah dua. Iya. Aus. Oh ya, kelas berat memang dari sini. Habis ini ada 3 gelas habis ini. Nah, perbedaan yang aku rasakan ya itu adalah task itu tetap sudah terbreakdown gitu kan. Okay. Nah, cuma untuk mengimplementasikan hal itu
itu terkadang aku masih butuh kayak explore sendiri gitu. Jadi kayak misalkan kalau yang sebelumnya misalkan kamu bikin ini nih, bikin fitur apa gitu ya. Nah, langsung diajarin gitu. Cara bikin fiturnya tuh gini pas magang gitu kan. Cara bikin fiturnya gini nanti state-nya kamu gini. Kebayang enggak? Oh iya ya, kebayang Mas kayak gitu. Nanti kalau kamu bingung ini kayak rasanya tuh kayak belajar gitu, kayak ikut di mentorin gitu loh, kayak bukan kerja rasanya gitu. Nah, tapi pas udah junior tadi ya diharapkan task itu goals itu tetap clear gitu kan. Nah, tapi untuk kesana itu kita yang harus explore sendiri gitu. Nah, terus ketika udah masuk ke mulai ke mid lah ya gitu ya, itu mulai belajar bahkan nge-breakdown task sendiri gitu. Kayak goalsnya itu kan dari ini ada sebuah user story nih, user pengen ini nih, kenapa dia pengen ini karena ini nih gitu. Nah, untuk ke arah sana apa aja nih yang perlu dilakukan oleh si engineer-nya itu kita mulai kayak udah mulai nge-breakdown sendiri gitu. Ini mulai ada effort tambahan lah ya gitu. Nah, terus makin naik ke senior itu gak cuma nge-breakdown task untuk diri kita sendiri, kita juga bantuin teman-teman yang lain plus sambil bantu pairing dan mentoring gitu. Nah, dan semakin ke atas lagi gitu kan, udah jadi lead front end nih gitu kan, itu semakin goalsnya tuh semakin abstrak gitu, kayak goalsnya sangat singkat dan yang kita perlu explore itu semakin luas gitu. Kayak misalkan gimana caranya, ini ada tim front end nih gitu kan, gimana caranya teman-teman front end ini bisa ngedeliver project dengan tepat waktu, dengan kualitas yang oke, dan mereka happy. Nah, berarti kan artinya goal seperti itu kan banyak banget yang dipertimbangkan kan, kayak ngebantu teman-teman ketika stuck, ngebantu nge-breakdownin task juga, ngebantu mentoring juga gitu kan, terus ngevalidasi kayak emosional juga lah, kayak lagi sedih kah, lagi apa kayak gitu kan, karena akan mempengaruhi performance juga kan. Kalau lagi semi psikolog lah. Iya, galau nih misalkan nih ya kan, lagi galau ya, namanya orang galau kan ya gimana ya, manusiawi gitu kan, pasti ada efek gitulah ya. Nah, itu gimana caranya biar tahu, terus ya gimana lah. Kenapa kamu ketawa dan relate mungkin bagian galau, relate dia. Bagian galau ya. Jadi sad boy memang. Bagian galau kayaknya. Tapi mungkin kalau yang udah ke arah kayak engineering manager lead itu mungkin bukan front end-nya ya, mungkin ya, maksudnya yang yang makin dikembangkan itu maksudnya bukan front end, gak cuma front end gitu ya, lebih ke tadi manajemen, skill manajemennya juga dan leadershipnya juga gitu. Dan teknikalnya gak cuma front end dong. Dan teknikalnya juga gak cuma front end, infra segala macem. Karena harus bisa mengkomunikasikan, misalkan lead front end nih harus bisa menjalin hubungan yang baik gitu kan dengan tim sebelah, tim back end gitu misalkan. Nah, paling nggak kan harus tahu nih apa keresahan dan challenge yang dihadapi oleh teman-teman back end. Artinya perlu belajar back end juga, perlu tahu back end juga, agak yang blank banget gitu kan. Setuju. Oke. Kalau yang IC? Kenapa? Kalau yang pet ke IC? Karena ada nih kayak AM nih. Oh ya, kalau yang ke individual kontributornya ya mungkin lebih ke yang ini ya, lebih ke yang platform tadi jadinya. Kamu kenapa sih ketawa-ketawa? Gak apa sih? Ada apa yang salah dengan Damar? Kok Mas Damar? Dia kan ngeliat gini kan, kayak ngeliat lurus ke Damar gitu, kayak ketawa-ketawa gitu dia. Aku gitu Kak. Bilang galau ketawa. Iya, bilang galau ketawa. Gini. Ketawa sendiri. Apa sih? Gak lagi apa kan? Gak lagi ada masalah apa? Ngobrol. Ya, kalau guys sih, berarti mungkin lebih memperdalam skill teknis di front end-nya ya, mungkin ke arah platform yang tadi tuh, webpack lah, optimization dan kawan-kawan kayak gitu kan. Bayangkan kalau IC itu kan kayak dia kayak spesialis lah gitu kan. Jadi ketika ada problem di front end gitu kan, kalau konteksnya ngomongin front end yang sangat butuh kemampuan yang deep, nah si IC ini akan turun gitu kan, kayak akan menangani hal itu gitu. Misalkan lagi ada problem ini butuh di solve dan solusinya udah gak tahu mau ngapain lagi gitu kan, mau pakai library manapun juga udah gak nge-solve.
mungkin sampai butuh library sendiri, butuh kerancang library sendiri. Nah, ini ngebantuin buat nge-unlock hal itu gitu. Ya berarti tadi technical di front end-nya tadi yang butuh di boost gitu. Ya. Oke, kebayang sih karir path-nya. Aku mau nanya kalau gitu. Berarti apakah terus kalau kita sharing session kita harus senior dulu? Kita mau ada sesuatu yang habis kita pelajarin terus kita mau sharing, apa kita harus jadi senior dulu? Karena tadi senior kan yang menyampaikan nih, kalau senior tuh biasanya sharing-sharing gini, mentoring teman-teman. Apa kita harus jadi senior dulu untuk sharing suatu hal ke orang lain? Harus. Begitu ya? Harus. Oke. Ya, ntar kayak gini aku di-cut gitu kan. Enggak. Oh gitu ya. Justru gitu ya ternyata. Ternyata lagi. Apa namanya? Ya menurutku justru kalau misalkan mau sharing, bahkan junior pun menurutku sangat direkomendasikan untuk melakukan itu sih. Karena kan dengan ngelakuin sharing itu justru bisa nge-boost skill kita gitu. Kita jadi tahu apa yang sebenarnya kita nggak tahu gitu. Iya, relate. Karena gak mungkin pas besok mau presentasi nih ke teman-teman, mau sharing gitu kan tentang hal ini gitu. Misalkan mau sharing tentang React atau library Next.js gitu, misalkan kenapa harus pakai Next.js, misalkan belum pakai Next.js gitu. Aku mau sharing tentang Next.js, gak mungkin kan, Next.js ini framework biar routingnya enak. Gak mungkin gitu kan, ya kan. Pasti kayak diri kenapa ya kok orang-orang pakai Next.js ya? Emang cuma routingnya doang yang dibuat otomatis gitu, gak perlu setup atau apa lagi nih? Apa alasan orang-orang pindah dari React ke Next.js gitu kan? Agak belok lagi. Nah, dari React ke Next.js apa nih? Akan diulik-ulik gitu. Nah, jadi di sana kita akan sadar apa yang tidak kita ketahui ternyata kayak kok aku nggak tahu ya apa alasannya orang-orang ya. Aku cuma taunya pakai Next.js gara-gara routingnya enak. Ya aku jadi sadar nih gitu kan. Kita jadi sadar dan kita jadi improve gitu. Dari situ juga kayaknya malah ini nggak sih? Ketika kita nyampein ke orang lain, otomatis tadi kita harus mempersiapkan, harus belajar, dan communication skill juga kan pastinya pada saat kita menyampaikan ya, karena kurang lebih yang aku alamin waktu aku punya senior itu ya memang gimana cara menyampaikan suatu hal agar bisa mudah diterima oleh timnya itu kan bukan hal yang mudah ya. Ngasih tahu sesimpel apa itu React misal kan ayo kita besok pakai Xstate lagi. Kenapa? Nah, itu kan ada communication skill yang bagus. Kita perlu communication skill yang bagus untuk menyampaikan itu. Jadi orang nggak cuman ayo. Tapi kita juga tahu manfaatnya kenapa kita harus pakai itu kan. Dan teman-teman yang di-share jadi excited juga. Jadi tahu jadi tahu. Betul sih. Ya, kebayang. Oke. Anyway, ini udah lama banget teman-teman dan kayaknya scope pembicaranya udah banyak banget yang udah dibahas kan ya. Mulai dari tadi awal kita bahas soal apa namanya tadi? Sampai lupa anjir banyak banget. Pertama tadi apa kan? Ngobrolin soal fenomena inilah. Tadi fenomena, kemudian stigma yang ada, kemudian juga struktur data gitu kan. Baiknya kayak gimana kitanya dan kayak biasanya sadar karena apa dan penyebabnya apa aja kita udah bahas semua lah gitu ya. Terus kita juga tadi udah ngomongin soal karir path yang ada di front end gitu ya. Bahas front end of the front of the back gitu. Banyak banget juga tentang front end gitu. Betul. Dan dia ngomongin senior, middle, ekspektasinya udah clear semua lah ya. Nah, hopefully teman-teman bisa dapetin gambaran lah ya kayak dunia front end tuh luas banget gitu. Jadi nggak sesimpel cuman yang tadi ya. Oke, aku belajar HTML, CSS, JavaScript, React udah kelar gitu. Tapi banyak banget hal di front end yang juga bisa kita explore sebenarnya dan menarik gitu. Nah, dan ya teman-teman yang tetap di front, yang coba perdalam di front end atau mau untuk memperdalam front end, tetap stay on the track gitu. Karena you are in the right path gitu kan. Tapi kalau bingung, butuh ngobrol-ngobrol, bisa ngobrol-ngobrol di mana Dan? Apa? Apa gitu dia gather lu. Sangat telat sebenarnya, sangat telat tidak di briefing sebenarnya. Oke, anything else? Mungkin ada yang mau ditambahin dari Mas Damar dan Aka?
Sudah. Udah, cukup ya. Cukup. Oke. Ya mungkin kalau teman-teman ada tambahan, pertanyaan, lanjutan diskusi dan kawan-kawan yang mungkin bisa dibahas di video selanjutnya. Bisa komen-komen. Di komen-komen, gitu kan. subscribe, Like. Iya. Iya. Dukungan Anda sangat berarti, guys. Aku ngomongnya gitu ya. Iya, harus semangat. Semangat. Iya, biar kayak YouTuber lain. Oh gitu ya. Iya. Mantap Mas ya. Iya. Atau Oke. kayak Dani komen, like, and share Komen. gitu. Gimana Dan? Nanti bisa dieditin. Oke, thank you semuanya yang udah nonton podcast Gather Loop kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Mana kamu pernah gondong? Pernah aku gondrong Kapan? pas kecil Gitu. segini. Gak gondrong ya itu ya. Kalau gondrong gimana ya? Keren nggak? Set gitu.